Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini untuk kembali mengkaji keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pada saat ini Allah sedang memperhatikan kita, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita manusia-manusia yang amalnya bertambah baik dari hari ke hari, menjadikan kita manusia-manusia yang kontributif, manusia yang mencintai agamanya, manusia yang mencintai umatnya, manusia yang mencintai bangsanya, manusia yang mencintai Al-Quran, manusia yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan suami dan calon-calon suami yang soleh, diberi kita istri dan calon istri yang solehah, diberi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang mencintai bangsanya, anak-anak yang kontributif, dan insya Allah anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Manggilnya apa ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah atau Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama dalam majelis yang baik ini, majelis yang insya Allah nanti akan dibaca kalimat-kalimat Allah, akan dibaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga di tempat ini insya Allah tidak hanya hadir para manusia tetapi dihadiri juga oleh para malaikah. Jadi acara seperti ini bukan acara yang biasa, bukan seperti seminar atau simposium atau kolokium atau apapun namanya. Karena di tempat seperti ini nanti akan dibaca kalimat-kalimat Allah, dan tadi sudah dibaca dengan kemampuan yang sangat memesona. Hati-hati, bahasanya bukan mempesona tetapi memesona. Bahasa Indonesianya harus bagus. Ya, oh ya, orang Indonesia ini tidak bisa berbahasa dengan baik, sayangnya. Insya Allah kita akan berupaya sebagai orang yang mencintai bangsanya, sebagai orang yang mencintai negaranya harus berbahasa dengan baik, sangat baik. Berupaya, paling tidak berupaya. Baik, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Yang artinya, kalau sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, membaca kitab Allah dan mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, di tempat itu akan turun ketenangan, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, diliputi dengan rahmat, wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan siapa yang hadir di dalamnya akan dibanggakan oleh Allah kepada makhluk lain yang ada di sekitarnya. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah bangga kepada kita dan membanggakan kita kepada makhluk lain yang ada di sekitarnya. Baik, materi yang diminta kepada saya adalah tentang Al-Quran dan sains. Yang penting dulu, nomor satu yang penting, Al-Quran bukan buku sains. Ya, Al-Quran bukan buku sains. Tidak ada statement di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa aku adalah buku sains. Lihat dabbaru ayatihi, ayat-ayatnya itu harus direnungkan seperti itu. Namun ada statement-statement di dalam Al-Quran yang bernada mungkin scientific, ya. Tetapi Al-Quran bukan buku sains. Ini harus dimengerti dengan baik. Nah, saya tipe yang tidak terlalu senang kalau ada sesuatu yang bukan sains dijadikan sains, ya, dan dipaksa untuk jadi sains.
Seperti misalnya kisah-kisah tentang Isra dan Mi'raj dan sebagainya. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, berangkat dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di malam hari, kemudian Mi'raj. Ya. Itu bagaimana penjelasannya? Gitu. Bagaimana penjelasannya? Nah, kemudian ada orang-orang tertentu yang mencoba menjelaskan itu secara scientific, secara sains, dengan kecepatan, dan kalau kendaraannya, kalau buat saya janganlah yang itu dijadikan sains, karena itu bukan wilayah sains, itu wilayah keimanan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Baitul Maqdis. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau sesuatu yang bisa dijelaskan dengan sains itu tidak ada yang luar biasa. Nah, maka itu kalau kita lihat keimanan, iman itu adalah mempercayai. Nah, saya paling tidak melihat pembuktian seperti itu, definisi seperti itu. Saya bisa salah. Kalau saya salah, saya mohon maaf ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melihat iman itu percaya kepada sesuatu tanpa pembuktian empirik. Ya, empirik itu maksudnya apa? Ini ya, bahasanya kok agak ruwet. Insya Allah tidak ruwet, tidak ruwet. Empirik itu sesuatu yang bisa diindra. Bahasa Indonesianya indera atau indra? Pakai e atau tidak pakai? Pakai e ya? Salah, yang betul tidak pakai e. Penginderaan. Yang bisa diindra, bisa diindra itu diapakan artinya? Bisa dirasakan, bisa dicium, bisa didengar, bisa dilihat, seperti itu. Iman itu adalah percaya terhadap sesuatu tanpa penginderaan. Karena kalau sesuatu bisa diindra, tidak butuh iman, tidak butuh iman. Saudara ini perlu tidak mengimani kalau saya berada di depan sini? Perlu tidak? Dengan ini saya nyatakan bahwa saya beriman bahwa Abdullah Syahab berada di depan. Perlu tidak itu? Tidak perlu. Sampai kelihatan saya kan? Alhamdulillah. Kalau tidak kelihatan, pergi ke dokter, mungkin kacamatanya harus ganti mungkin. Kelihatan, saya juga kelihatan antum. Ada kalanya tidak saya lihat tapi tidak butuh iman. Misalnya saya ambil contoh Anchorage. Anchorage itu kota di Alaska, namanya Anchorage. Itu ada atau tidak ada? Ada. Pernah ke sana? Belum. Levelnya paling banter kan Rungkut, kalau enggak ya ke Keputaran, belum sampai ke Anchorage, ke Alaska. Ya, saya pernah tersesat sekali ke Anchorage. Tidak niat ke sana tapi tiba-tiba tersesat, pesawat membawa ke sana, singgah sebentar tapi hanya di bandara saja. Bandara Anchorage, Anchorage itu saudara, Anchorage di Alaska. Saya tidak perlu mengimani tentang Anchorage. Karena walaupun tidak saya indra, tetapi saya yakin bahwa dia ada di sana. Setiap saat saya ingin ke sana, saya bisa dan saya cari. Ya kan? Tetapi ada sesuatu yang harus diimani. Maka itu yang dikatakan sesuatu yang diimani ini yang mana? Yang diimani yang tidak ada pembuktian yang empirik, di luar pembuktian empirik. Jannatu adnil lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaibi, yang gitu-gitu itu. Bil ghaibi, gaib. Surga itu gaib, neraka juga gaib, sirat juga gaib, mizan, hisab, munkar dan nakir semua gaib. Akhirat juga gaib. Kalau ada orang pulang dari akhirat, saudara percaya? Jadi misalnya orang di kampung tidak tahu siapa, Cak Ji misalnya, Cak Ji, sampean kok gak tahu ketok nang di sampean yang itu? Oh, kon gak ngerti. Aku mari budal aku. Budal nang di sampean itu. Aku mari teko akhirat. Nah, misalnya. Sampean percaya atau enggak? Kenapa kok enggak percaya? Barangkali dia pergi ke akhirat. Jangan-jangan pergi ke Kepanjen sana loh saudara. Kemudian koma sebentar di Kepanjen. Kemudian sadar menduga kalau dari akhirat. Enggak ada orang pergi akhirat kembali, itu enggak ada. Sehingga kalau orang pergi ke akhirat dan kembali, saya orang pertama yang tidak percaya. Ngarang kamu ngarang kamu dari akhirat. Kamu kira akhirat itu ke putih sana toh? Akhirat itu di mana saudara? Di mana akhirat? Ada yang bisa nunjukkan? Tidak ada yang bisa nunjukkan.
Karena itu sesuatu yang diyakini dengan keimanan. Tapi percaya saudara, percaya. Nah, sains itu sama sekali tidak menyentuh keimanan. Sains itu wilayahnya empirik. Ya. Walaupun tidak bisa dilihat secara pasti, tetapi dia menggunakan cara yang lain. Walaupun sering saya katakan kadang-kadang sains ini tidak konsisten. Pada saat tertentu dia mau menerima sesuatu tanpa pembuktian empirik, tetapi pada saat yang lain dia tidak mau. Tetapi kalau sains wilayahnya empirik. Artinya yang bisa diindra, bisa dilihat, tetapi keimanan dan sebagainya wilayahnya bukan empirik. Baik, itu bukti yang barangkali perlu kita renungkan bersama. Nah, bagi seorang yang beriman itu tidak butuh pembuktian empirik, tidak butuh. Mukjizat atau mukjizat amrun khariqun lil adat yang katanya begitu, mukjizat itu minta kepada Nabi untuk memberi pembuktian empirik. Iya, tahu mukjizat itu. Maka itu alhamdulillah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang paling sedikit menuntut mukjizat. Umat-umat lain itu selalu menuntut mukjizat. Ya itqalal hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama qala taqullaha in kuntum mu'minin. Berkatalah hawariyun, the disciple of Jesus Christ, muridnya Jesus Christ. Hal yastati rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama. Bisa ndak Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit? Maka itu ada surat yang namanya Al-Maidah, hidangan dari langit. Kata Yesus, qala taqullaha in kuntum mu'minin. Takutlah kamu kepada Allah kalau kamu benar-benar mukmin. Karena bagi seorang yang beriman itu tidak perlu bukti empirik itu tadi. Mudah-mudahan saya tidak mengulang kata-kata empirik berulang kali. Karena biasanya mahasiswa ini kalau ada gurunya mengulang kata yang sama terus dikasih seperti orang main volley itu. 1, 2, nanti setelah terakhir. Jadi jangan, sudah saya beritahu untuk jangan melakukan itu. Jangan. Kalau saudara tidak mau empirik ya sudah saya ganti E itu saja. Ya. Tetapi supaya bisa dipahami dengan baik, Ya, Nabi Ibrahim minta bukti empirik karena bukti empirik itu menenteramkan hati. Ya. Karena apa? Karena kita ini manusia ini makhluk empirik. Dunia ini dunia empirik. Ini bukan dunia gaib ini. Ini saudara, ini gaib atau tidak ini? Ada airnya benar ini. Benar ini. Saya minum juga bisa ini. Jadi bukan magic ini. Dunia kita ini dunia empirik. Sehingga sesuatu yang bersifat empirik bisa menenteramkan hati. Yang gaib ya tidak bisa. Tetapi keimanan yang bisa memasang itu ya. Maka itu kalau bukti-bukti empirik itu diminta oleh manusia, itu juga tidak terlalu salah. Karena memang lain saudara, kalau dapat pembuktian yang sifatnya empirik, hati kita menjadi lebih tentram. Dan alhamdulillah ternyata yang hatinya ini ingin tentram ini ternyata bukan cuma orang biasa seperti kita. Para rasul juga minta kepada itu. Itqala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim mengatakan kepada Tuhannya, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Itu artinya apa? Minta apa? Pembuktian empirik. Kemudian Allah mengatakan, qala awalam tu'min. Apakah kamu tidak beriman? Apa jawaban Ibrahim? Qala bala. Itu jawaban strategis, itu jawaban diplomatis yang luar biasa hebatnya. Ya karena rasul, pinternya mesti luar biasa. Allah bertanya kepada Ibrahim, apakah engkau tidak percaya? Qala awalam tu'min. Ibrahim mengatakan, qala bala, aku ini beriman, walakin namun liyatma'inna qalbi, supaya hati ini menjadi tentram. Ya, jadi pembuktian empirik itu memang menenteramkan hati. Ya, dan itu berlaku bagi siapa saja. Jangan lagi tipe orang seperti kita, tipe orang seperti Ibrahim. Maka itu kata Ibnu Abbas seorang mufassir yang sangat terkenal, kata Ibnu Abbas, dia mengatakan ayat ini adalah ayat yang paling banyak memberi harapan. Itu ayatul roja. Kenapa banyak memberi harapan? Karena jangankan kita, manusia setipe Ibrahim masih
butuh dikuatkan imannya. Apalagi orang seperti kita. Padahal Ibrahim itu sudah mendapatkan bukti keberadaan yang maha kuasa itu. Mendengar suara Tuhannya masih mengatakan, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya, Musa juga begitu. Ya, ketika falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Musa punya perjanjian dengan Allah di gunung Tursina itu. Ketika datang Musa mengatakan kepada Allah, qala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, berikan aku ini kesempatan untuk melihat Engkau. Artinya apa? Sekali lagi, minta pembuktian empirik. Kemudian Allah mengatakan, qala lan tarani, kamu tidak akan pernah melihat aku. Walakin indur ilal jabal, tapi kamu lihatlah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih ada di situ, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Kemudian Allah menampakkan dirinya di gunung itu sehingga gunung itu menjadi musnah. Nah, saya melihat sebetulnya itu sudah pembuktian empirik. Sudah ditunjukkan bagaimana gunung yang tadinya ada di situ tiba-tiba dengan kekuasaan Allah menjadi musnah. Kemudian fakharra Musa sa'iqa, Musa jatuh pingsan. Kemudian dia bangun dan mengatakan, qala rabbi inni tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu dan aku menjadi orang-orang mukmin yang paling depan. Ya. Nah, intinya bahwa pembuktian-pembuktian empirik yang dari dunia saintifik itu bisa menguatkan keimanan kita. Maka itu kalau kita ditanya, kita percaya enggak kepada Al-Quran? Percaya kepada Al-Quran? Percaya. Tapi orang Islam kadang-kadang masih mendua hati. Itu yang saya lihat, ada sesuatu yang perlu dibetulkan. Orang Islam ini mendua hati. Orang-orang lain seringkali lebih konsisten. Ya. Kalau saya misalnya di forum seperti ini, dan ini forum para kapitalis misalnya, walaupun kapitalis itu bukan aliran filsafat, lebih banyak aliran ekonomi sebetulnya. Kalau saya tanyakan, apakah Anda ini kapitalis? Jawabannya ya. Apakah Anda meyakini kebenaran kapitalisme? Jawabannya ya. Kompak. Tetapi orang Islam agak lain. Apakah Anda ini Muslim? Ya. Apakah Anda ini mukmin? Apakah Anda meyakini kebenaran agama Islam? Apakah Anda meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar, yang bisa dijadikan sebagai suatu pandangan dan pedoman hidup bernegara? Ya, alhamdulillah kalau di sini ya. Kalau di tempat-tempat lain agak lain. Aku karepku gak ngono gitu. Nanti dulu Pak, kita ini negara ini kan bukan cuman orang Islam yang ada di terus lalu berpandai-pandai itu. Saudara yakin dengan kebenaran Al-Quran? Sebagian atau keseluruhan? Kalau gitu pencuri dipotong tangannya? Oh, nanti dulu Pak, saya masih belum ya. belum nyuri maksudnya. Nanti kalau saya nyuri kan kepotong tangan saya. Setuju saudara dengan pencuri dipotong tangannya? Nah, itu kalau orang yang Islam yang benar mesti begitu. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Quran itu sepenuhnya dari ujung sampai ujung diyakini kebenarannya, diyakini pasti itu percaya kepada yang gaib, diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bahasanya Rasul, betul. Itu adalah firman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril turun kepada Rasul, kemudian diturunkan, dan alhamdulillah sampai sekarang berada di tangan kita dalam keadaan utuh. Ya, masya Allah. Ini tadi saya lihat masuk ke sini, kemudian saya melihat anak-anak membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Fenomena ini luar biasa. Di belahan dunia yang manapun tidak ada ini. Apalagi di dunia barat tidak ada, saudara. Anak-anak muda seperti ini suruh baca kitab suci, mereka duduk pakai songkok putih, ganteng-ganteng, yang ini cantik-cantik, insya Allah ada. Maka itu psikologi, para psikolog sosial itu kalau datang dan melihat fenomena ini mereka heran. Itu teorinya ini hancur berantakan. Karena mereka mengatakan bahwa agama itu adalah bentuk kelemahan. Ketika seseorang itu masih dalam keadaan lemah, dia butuh agama. Kalau dia sudah kuat, dia akan meninggalkan agama. Tidak betul kamu. Teorimu salah 100%. Ini loh orang Masya Allah, Masya Allah. Ini enggak.
bukan orang-orang yang putus asa ini orang yang punya masa depan cemerlang insya Allah, tetapi semakin dekat dengan agama. Di dunia yang lain tidak ada, saudara. Maka itu Rasul pernah mengatakan bahwa umatku tidak akan pernah bersatu padu di dalam kemungkaran. Jadi ketika di dunia luar ada kemungkaran, tetapi di tempat lain ada orang yang mengkaji Al-Quran dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, luar biasa. Dan fenomena ini, saya lihat fenomena ini mendunia. Di Indonesia juga gitu, di luar negeri juga begitu ya. Sekarang ini kalau saudara mudah-mudahan insya Allah pada suatu saat nanti bisa pergi ke luar negeri, kemudian berkunjung ke sekolah-sekolah, apakah itu di Eropa, apakah sekolah di Amerika, di Jepang juga, walaupun Jepang agak sedikit ruwet, tetapi di Amerika dan di Eropa hampir semua perguruan tinggi itu punya masjid. Di seluruh perguruan tinggi, dan ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang luar biasa, dan ada ustadz-ustadz yang luar biasa. Kadang-kadang saya kagum, saudara, di kota kecil itu nanti muncul ada ustadz yang luar biasa. Itu kalau tidak dalam dunianya orang Islam hampir-hampir tidak ada seperti itu ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang mengagumkan, yang kita anggap biasa karena keseharian, padahal sebetulnya adalah sesuatu yang luar biasa. Beberapa saat yang lalu saya bersama-sama dengan teman saya pergi ke luar kota, kebetulan harinya Jumat. Kemudian saya katakan kepada teman saya, nanti kalau sudah waktu sholat Jumat kita mampirlah ke salah satu masjid. Akhirnya jalan, saudara, kira-kira sampai jam 11:04. Saya bilang, apa kita ke masjid ini? Ada masjid di tepi jalan. Kata teman saya, ini masih baru jam 11:04. Ini masih lama. Biasa kalau diajak begitu agak ruwet kan? Biasa. Kata-kata fas'au ila dzikrillah seringkali dilupakan. Ayo, akhirnya jam 11:04 kita jalan terus. Kemudian saya bilang, ini sudah mulai 11:30 loh. Ini nanti akhirnya kita terlambat ini nanti. Nanti di depan itu kan ada masjid. Terus begitu, nanti di depannya kan ada masjid di depan. Dan yang luar biasa, akhirnya saya katakan begini, pokoknya setelah ini mana ada masjid kita akan berhenti dan kita akan sholat di tempat itu. Masjid yang pertama kita temui, karena kalau tidak kita jadi terlambat sholat Jumat. Akhirnya mobil jalan dan ada masjid, kita berhenti. Masjid tidak terlalu besar, saudara, dan kita sholat Jumat. Apa yang mengagumkan? Ternyata ada muadzinnya, suaranya juga baik ya, bacaannya juga baik, dan ada yang khotib, dan khutbahnya itu juga baik. Ada yang ngimami, dan yang ngimami itu cukup baik. Loh, saya tanya, itu kalau di dunia mana yang bisa begitu, saudara? Jadi masuk masjid di mana saja ada imamnya, ada muadzinnya, ada khotibnya, dan bagus. Itu kalau dengan dunianya orang Islam tidak ada. Jadi kalau orang tidak tahu, saya orang beragama lain kemudian ingin mencari katakanlah tempat beribadah, nyarinya pertama kali di mana? Ya, di jalan-jalan kan tidak ada. Kemudian nyari, ketemu ada rumah kecil mungkin di situ, ya tidak ada yang bisa khutbah. Tetapi ke orang Islam tidak, dimanapun dia bisa khutbah dan ada muadzin dan ada imam. Masya Allah, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Baik, saya kembali kepada materi saya tadi, adalah bagaimana tentang sains bisa memperkuat keimanan dan bisa melihat kita pada kebesaran Al-Quran. Saya ulang lagi, Al-Quran bukan buku sains. Jangan dipaksa untuk menjadi buku sains. Kadang-kadang timbul kesalahan, saudara, timbul kesalahan. Ada ayat yang seringkali ditafsir salah itu. Ada ayat di dalam surat Ar-Rahman itu, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Itu ayat ditafsir sebagai ayat yang menggairahkan orang atau memotivasi orang untuk pergi ke ruang angkasa. Kan gitu? Antum mungkin sering mendengar itu. Ya ma'syarul jin wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Benarkah ayat itu seperti itu? Benarkah ayat itu memang dorongan atau motivasi untuk pergi ke ruang angkasa? Nah, ayat berikutnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma syuwabun min narin wa nuhasun
fala tantasir. Loh, ayat itu menutup kemungkinan orang lari dari kekuasaan Allah. Jadi ayat itu bukan ajakan pergi ke ruang angkasa. Kalau kamu lakukan itu, yursalu alaikum masyuabun min narin wa nuhasun fala tantasiran, kamu tidak akan pernah menang. Jadi ayat itu bukan ajakan atau dorongan atau motivasi untuk pergi ke ruang angkasa. Tidak cocok dengan ayat. Tetapi kadang-kadang ditafsir sebagai ayat yang mengajak ke ruang angkasa. Maka itu harus hati-hati kalau berusaha memasukkan sains di dalam Al-Quran. Namun memang betul ada statement-statement tertentu di dalam Al-Quran yang tidak bisa dimengerti kecuali pada era-era belakangan ini. Dan statement seperti itu tidak mungkin muncul dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tinggal di padang pasir, tetapi bisa mengeluarkan statement seperti itu. Ya. Summastawa ilas sama, misalnya contohnya, summastawa ilas sama'i wa hiya duhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'iin. Kemudian Allah mulai penciptaan langit dan bumi, dan pada saat itu langit dan bumi dalam keadaan gas, wa hiya duhanun. Loh, kok bisa punya ide gas? Primeval matter, istilahnya gitu. Materi awal ini kan katanya berbentuk gas. Kemudian gas itu berputar dengan kecepatan yang tinggi, kemudian lama kelamaan akhirnya menjadi lebih padat. Kok bisa ada istilah Tuhan di dalam Al-Quran, dan istilah itu muncul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak mengerti sama sekali tentang astronomi, apalagi astrofisik, bukan tidak mengerti, tetapi tidak diutus untuk itu. Ya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Apakah orang-orang kafir itu tidak melihat sesungguhnya langit dan bumi itu tadinya satu? Fafataknahuma, kemudian kami pisahkan. Oh, itu yang kalau sekarang dikatakan seperti ya ledakan yang pertama. Apapun yang dinamakan di dunia sains, ya. Dan ledakan yang pertama itu kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa terjadi. Walaupun ilmu pengetahuan mencoba untuk menjelaskan. Orang ilmu pengetahuan ini bahaya, saudara. Kalau ada sesuatu yang bisa dijelaskan menuju ke A, dia bisa cari jalan untuk menjelaskan menuju ke B. Jadi otak kita ini bisa dibawa kemana saja kalau kita mau, ya. Pada saat terjadi ledakan pertama, itu benda-benda yang bergerak saling menjauh ini kecepatannya harus punya ketelitian yang sangat tinggi. Berbeda sekian saja digit di belakang koma, sekian ratus digit di belakang koma, maka sesuatu yang bergerak itu akan mempunyai kecepatan lebih tinggi sehingga dia akan terlalu panas dan terbakar. Tidak jadi. Tetapi kalau tidak, dia akan ditarik kembali karena gravitasi. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengatur sehingga bisa terpisah dan menjadi galaksi-galaksi dan benda-benda langit itu? Nah, di dalam Al-Quran dikatakan awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Kemudian kami pisahkan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Nah, ini saya punya kisah ini. Pada suatu hari alhamdulillah saya mendapatkan anugerah, saya bisa sekolah di Perancis. Ya. Kemudian pada suatu hari saya pergi ke museum. Namanya Museum Air, saudara. Itu kalau bahasa Perancisnya Musée de l'eau, Museum Air. Saya bersama-sama anak dari Maroko, ada anak Maroko, ada anak Aljazair yang kebetulan teman-teman saya di masjid. Ya. Setelah masuk ke dalam museum itu ada presenter. Ada film besar, kemudian ada presentasi. Nah, kata-kata presenternya itu menarik sehingga anak-anak Maroko itu melihat kepada saya dengan penuh senyum karena kata-kata awal yang dikeluarkan oleh presenter itu persis sama dengan kata-kata yang di dalam Al-Quran, ya. Presenter itu mengatakan begini, nah ini dalam bahasa Perancis. Ada yang mengerti? Tidak ada, insya Allah. Berarti saya ngawur juga tidak apa-apa, enak kalau tidak ngerti. Tidak ada yang ngecek, ya. Kalau saya membaca ayat Al-Quran bahaya ini, banyak yang ngecek ini, bahaya. Kalau salah saya dibetulkan.
Jadi pertama kali keluar film tentang air, saudara, air di seluruh dunia. Kemudian ada kata begini, l'eau itu air. L'eau est à l'origine de toute forme de vie. Nah, teman saya lihat ke saya lihat ke teman saya. Itu artinya air adalah awal atau cikal bakal dari semua kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Itu Al-Qur'an. Ya. Nah, saya bilang sama teman saya 1400 tahun yang lalu ini sudah terlambat, kata-kata ini 1400 tahun. Hal-hal seperti itu kita temukan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ada juga penemuan yang luar biasa yang membuat seorang ahli akhirnya menjadi muslim, alhamdulillah. Dan bukunya bisa antum baca, namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille orang Prancis. Jadi Maurice Bucaille bukunya ada, dan bukunya itu sudah terjemahkan dalam bentuk bahasa bermacam-macam bahasa. Insya Allah kalau antum download mungkin bisa dapat gratis. Sekarang buku-buku itu bisa di-download gratis, ya. Dan sekarang ini surga bagi mereka yang mau belajar, surga yang tidak pernah dialami manusia di dunia, luar biasa. Kemarin saya kebetulan di radio dan ada acara tentang Hari Pendidikan, dan salah satu topiknya adalah apakah internet ini bermanfaat untuk para mahasiswa, untuk para siswa. Nah, kalau saya mengatakan tidak. Yang mendapatkan manfaat dari internet itu paling 5% orang. Sebagian besar itu tidak dapat manfaat, cuman dapat madharat. Nah, antum mudah-mudahan dapat manfaat dari internet. Maka itu ngakses internet harus ngakses yang baik-baik. Apa ada manfaatnya? Masya Allah, luar biasa manfaatnya. Jadi sekarang ini kalau buku, antum punya buku, saya mau dikasih, saya tidak mau. Karena apa? Aku kakean buku. Kalau antum minta, saya kasih. Mau minta, saya kasih. Minta berapa? Saya kasih. Mau kamus bahasa Inggris, bahasa Arab terbaik di dunia, number one in the world, terbaik di dunia. Kamus bahasa Arab, bahasa Inggris, 6 volume. Satu volume kira-kira 600 halaman. Saya kasih. Oh, enggak perlu gini, kecil aja, segini aja. Kasih saya USB, jangan di print. Kalau di print bangkrut saya ngeprint. Kalau di print bangkrut bandarnya, ya kan. Kasih USB. Saya dapatkan dari mana, saudara? Dari internet. Lane Dictionary of Arabic English, Arab Inggris, luar biasa, saudara. Bahasa Arab itu didetail mulai akar kata sampai itu 6 volume. Saya punya gratis. Kalau kamu mau saya kasih. Tidak ada masalah, saya dapat gratis kok. Alhamdulillah. Andai kata saya dapatnya beli juga saya kasih, apalagi gratis. Jadi kalau punya buku saya jangan dikasih. Kalau kamu mau saya kasih. Buku saya ribuan, puluhan ribu gratis itu. Ya, ini tadi saya baru download salah satu buku Al-Ghazali yang bagus. Judulnya Jauharul, ada Jauhar apa belakangnya itu, yang buku itu baru tadi saya download tadi sore ini, saya belum ke sini, dengan mudah. Maka itu manfaatkan dengan baik. Saudara bisa melihat sesuatu yang luar biasa, hal-hal yang baru ya di dunia agama. Jadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Maurice ini, bukunya ini mungkin bisa di-download di internet. Namanya Maurice Bucaille. Bucaille Maurice, dokter spesialis dari Perancis. Pada suatu hari ditemukan muminya Fir'aun. Mumi Fir'aun di Mesir. Akhirnya pemerintah Perancis mengatakan begini, kalau kami pinjam bagaimana? Kami pinjam sebentar, mau diteliti untuk penelitian, mau diotopsi. Akhirnya oleh orang Mesir dipinjamkan. Dan dibawa, saudara, naik pesawat khusus menuju ke Perancis, dan disambut dengan sambutan khusus pakai karpet merah, walaupun orangnya sudah meninggal. Fir'aun ini tidak main-main, saudara. Fir'aun, kerajaan Mesir yang sangat terkenal itu, akhirnya diperiksa oleh dokter ini. Apa yang ditemukan? Jadi yang sangat terkenal, yang ditemukan ternyata di dalam sel-selnya, termasuk di dalam paru-parunya itu ada garam. Ada garam. Berarti ini adalah Fir'aun yang dikatakan tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Allah Musa. Ya. Kemudian Maurice ini mengatakan begini, iya ini betul
betul ya. Tetapi adanya garam di paru-paru itu menunjukkan bahwa Fir'aun ini begitu meninggal dunia diangkat, kemudian segera saja dimumi. Nah kemudian Maurits ini cerita kepada seorang Islam, dan ada orang-orang temannya bilang, kamu jangan cerita kepada orang Islam, karena kalau kamu cerita kepada orang Islam akan teriak, karena di dalam Quran mereka dikatakan seperti itu. Di dalam Injil itu ada cerita, di dalam Injil bahwa ada Fir'aun yang ditenggelamkan, ada cerita, tetapi tidak ada cerita bahwa Fir'aun ini diselamatkan. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat Al-Quran. Hari ini aku selamatkan tubuhmu supaya menjadi bukti bagi orang-orang yang datang di belakang kamu. Orang masuk Islam, dia merasa ini suatu kebenaran. Nah itu yang saya katakan bahwa kadang sains ini menambah keimanan kita. Jadi betul ceritanya Nabi Allah Musa itu dulu yang dikejar oleh Fir'aun, kemudian Fir'aunnya tenggelam, kemudian diselamatkan oleh Allah dan dia dimumi. Muminya ditemukan pada tahun-tahun belakang ini, dan ditemukan bahwa mumi itu mengandung garam yang ada di dalam tubuhnya, yang menunjukkan bahwa dia begitu meninggal dia diselamatkan. Maka itu di Al-Quran dikatakan, hari ini aku selamatkan tubuhmu supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang ada di belakang kamu. Ya. Ada soal yang sulit ini, yang saya insya Allah tidak punya jawabannya ya. Nah karena saya tidak mau sulit sendirian, saya bagi dengan saudara supaya kita sulit sama-sama. Ini masalah ruang, saudara, masalah keterbatasan ruang ya. Segala sesuatu itu kan butuh ruang, betul ya. Gelas saya ini berada di dalam ruang, ruangnya ya ruangan ini kan, kemudian ruangan ini kan berada di ruang, kemudian ruangan yang besar ini juga berada di ruang. Baik, ruang yang memuat semua ruang itu, ruang yang memuat semua ruang itu apakah berbatas atau tidak? Faham saudara? Ya, kalau saya punya bundar begini, ini ruang, di luarnya lagi kan ada ruang lagi. Nah ini paling besar, di ruangnya di sananya kan ada ruang lagi, di luarnya itu kan ada ruang lagi. Itu ruang-ruang itu terakhirnya di mana? Terakhirnya ojo nemen-nemen nek mikir ya toh, jangan mumet sampean kalau mikir ini. Jawabannya dua. Yang satu, ruangnya tidak berbatas, tidak ada batasnya, tak terhingga gitu ya. Sampean bisa membayangkan sesuatu tak terhingga? Pikiran kita sanggup membayangkan sesuatu tak terhingga? Sampean bisa membayangkan sesuatu yang sangat besar, itu bisa, tapi tetap ada batasnya, tetap ada batasnya ya. Tetapi membayangkan sesuatu yang, loh tangan saya aja tidak bisa, saudara. Loh ini kan berarti batas ini ya kan. Gimana? Besar, maksudnya orang bilangnya pakai gini ya. Nah kalau sampean bilang, ya sebetulnya bukan tak terhingga, tetapi sangat-sangat besar, ya kan? Baik, kalau sangat besar berarti ada batasnya. Iya, kalau ada batasnya, di luarnya itu apa? Kalau dia memang berbatas, luarnya ini loh apa? Ruang lagi berarti. Mumet kan pikiran saya. Kamu tidak mumet kamu? Saya tambah mumet saya. Gimana menyelesaikan itu? Ada ruang berarti. Kalau begitu ruang ini ada batasnya atau tidak? Ada di luarnya. Ruang lagi terus. Tidak bisa membayangkan itu. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat yang seperti itu. Jadi ayat itu bunyinya, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Yang was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit ini universe. Seringkali Al-Quran itu kalau bicara langit universe. Was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit ini kami bangun dengan kekuasaan kami, wa inna lamusi'un, dan kami memperluasnya. Ausa'a di dalam bahasa Arab itu apa artinya? Ausa'a, wasi', itu kan luas. Ausa'a itu kan memperluas. Wa inna lamusi'un. Kalau antum lihat tafsir-tafsir yang lama, hampir tidak ada kata-kata memperluas, karena para mufassir tidak sampai ke ide memperluas. Faham saudara? Sama dengan kalau antum mempelajari fikih para imam, itu tidak sampai ke transplantasi, tidak sampai ke cloning.
transplantasi itu hukumnya halal atau haram. Antum cari di fikihnya Hambali atau fikihnya Syafi'i, ya enggak ada. Zamannya mereka itu enggak ada transplantasi. Jadi enggak mungkin ada di situ. Maka itu harus dijawab oleh para ahli fikih kontemporer yang sekarang ini. Karena zaman itu enggak ada persoalan itu. Narkoba ada di bukunya Al-Ghazali atau di bukunya tercatat tentang psilosibin, tentang amfetamin, ada cerita gitu. Heroin, ada cerita itu. Enggak ada. Karena zaman itu bukan itu. Ada minuman keras, tapi bukan itu. Maka itu harus ditafsir dengan fikih yang kontemporer yang sekarang berdasarkan analogi pada pendapat para imam seperti itu. Ayat itu mengatakan bahwa dunia kita ini semakin lama semakin luas. Dan itu betul, sains membetulkan itu. Ada teleskop saudara yang luar biasa besarnya, yang bisa melihat bintang-bintang yang di angkasa ini sampai ke kejauhan yang sekian ribu tahun cahaya, bilangnya seperti itu. Ya, ternyata bintang-bintang yang ada di galaksi itu semakin lama semakin jauh. Sinar mereka itu berubah, sehingga ada istilah namanya redshift. Redshift itu artinya pindah ke warna merah. Redshift itu bintang-bintang yang berpindah itu karena dia bergerak dengan kecepatan tertentu, itu warnanya berubah, yang menunjukkan bahwa universe kita ini semakin lama semakin besar. Nah, maka itu dikatakan di dalam Al-Quran bahwa alam ini diperluas oleh Allah. Jadi mungkin tidak ada batasnya atau tidak, wallahu a'lam, tetapi ada istilah the expanding universe atau alam yang semakin luas itu yang disitir di dalam Al-Quran, yang sebetulnya kita tidak tahu dan tidak mungkin muncul ide seperti itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah belajar atau tidak pernah membaca tentang astronomi. Ya, maka itu di dalam di dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran maupun di dalam penemuan-penemuan ilmu pengetahuan ini kadang-kadang ada sesuatu yang bisa sesuai ya dengan sains dan memperkuat keimanan kita. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, janganlah Al-Quran ini dianggap sebagai buku sains, karena sains itu berubah-ubah. Hari ini dia mengatakan begitu, besok dia akan merubah teorinya. Dia bilang, oh tidak betul yang itu, yang betul adalah seperti ini. Maka itu Al-Quran ini lebih banyak kalau kita hayati sebagai kalam Allah, sebagai firman daripada Allah, walaupun sekali-sekali kadang-kadang ada kebenaran yang ditunjukkan sebagaimana di dunia sains ya. Poin yang terakhir ini insya Allah, walaupun ini kembali juga harus dilihat dengan sangat hati-hati, tapi menarik karena penemuan ini hanya muncul di dunia komputer, karena sebelum ada komputer ini tidak bisa dilihat. Apa artinya pembuka ayat itu, pembuka surat, misalnya alif lam mim kaf ha ya ain sad, apa artinya itu? Allahu a'lam, biasanya gitu kalau dalam Al-Quran, Tuhan yang maha tahu. Ada teori macam-macam saudara yang dulu, tetapi penemuan yang paling belakang ini yang paling luar biasa ya. Dan ini hanya bisa dilakukan di abad komputer ini. Jadi ada seorang peneliti dari Mesir, kebetulan dia di Amerika, dan dia meneliti tentang Al-Quran, dan dia menemukan ternyata ayat-ayat yang didahului dengan penggalan huruf-huruf hijaiyah itu punya makna tertentu. Di dalam Al-Quran itu ada istilah ini, alaiha tis'ata asyar, ada begitu, alaiha tis'ata asyar, ada malaikat yang jumlahnya 19 ya. Ternyata 19 ini itu dibuat pedoman oleh peneliti ini. 19 ini adalah jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, ar-Rahman, itu jumlahnya 19. Sehingga 19 ini dijadikan sebagai pedoman. Nah, yang menarik, surat-surat yang didahului dengan penggalan huruf-huruf hijaiyah itu jumlahnya selalu kelipatan 19. Jadi misalnya Yasin, huruf ya itu kelipatan 19 di surat itu atau surat lain yang ada ya-nya ya, jumlahnya selalu kelipatan 19. Dan itu dihitung dengan komputer, sehingga komputer ditanya berapa sih jumlah ya, komputer cari keluar segini. Misalnya ada surat ha mim ain sin kaf, ada surat kaf,
Itu kan ada qafnya. Jadi qaf di surat ini dan surat ini kalau dijumlahkan itu jumlahnya 57. Kelipatan dari 19. 19 kali 3 57. Nah, yang menarik, nah ini kembali lagi, jangan ditafsir terlalu berlebihan buat ya karena pada suatu hari akan datang orang yang mengatakan, "Oh, itu digaduk-gadukkan itu supaya ya boleh saja." Tapi menarik untuk dikaji, Di dalam Al-Qur'an itu berapa kali disebut qaumi Lut, kaumu Lut, ya. Berapa kali? Qaumi Lut itu kan ada qafnya. Betul saudara ya? Qaumi Lut ada qafnya. Itu kalau dijumlahkan itu sama dengan jumlah qaf, menambah jumlah qaf, ya. Tetapi ada satu ayat yang bunyinya bukan qaumi Lut tapi ikhwanul Lut. Ikhwanul Lut. Kalau itu diganti dengan qaumi Lut, jawabannya tidak bisa 57, tidak bisa kelipatan 19 qafnya. Sehingga tidak cocok nanti. Sehingga tidak dikatakan qaumi Lut tetapi ikhwanul Lut. Oh, itu sampai ketelitian seperti itu. Nah, ada yang katakan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu yang Ghafurur Rahim dan sebagainya, Raufur Rahim, itu jumlahnya juga kelipatan 19. Tetapi dari hitungan itu kadang-kadang ada yang tidak betul. Ya. Tidak betul hitungannya dan dicurigai ada ayat yang bunyinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum bil mu'minina raufur rahim. Ayat itu yang membuat tidak betul hitungan itu. Tetapi ayat itu kata-kata raufur rahim itu bukan untuk Allah itu. Itu kan untuk Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, itu sifatnya Rasulullah. Jadi itu bukan sifat Allah. Sehingga angka 19 ini selalu betul. Nah, saya kira kalau antum tertarik itu bisa di-download dari internet, tulisan itu mudah. Kalau tidak bisa download, katakan nanti ke saya, nanti saya carikan, saya downloadkan, saya kirimkan kepada antum. Ya. Nah, ini yang terakhir ya tentang ini, matematika di dalam Al-Quran. Kembali lagi seperti saya katakan tadi, jangan ditafsir terlalu jauh ya, buat tambahan. Di dalam Al-Quran itu ada bilangan-bilangan, ya. Qala Yusuf li abihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, 11, ya. Inna hadza ahilahu tis'un wa tis'una na'jah, 99. Ada 70, ada 7, ada 3, ada gitu di dalam Al-Quran. Itu kalau dijumlahkan semuanya kelipatan 19. Ya. Nah, yang menarik di dalam Al-Quran itu ada 2 ayat yang penyajiannya agak aneh sedikit, yang barangkali kalau bahasa Indonesia tidak ada, tetapi bahasa Jawa ada. Ya. Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam goa berapa tahun? 309. Walabitu fi kahfihim 300 sinin wasdadu tis'a. 300 sinin wasdadu tis'a. 309. Bilangnya bukan 309. 300 sinin wasdadu tis'a. Nah, itu kalau bahasa Jawa 300 punjul songo ya. Kalau bahasa Indonesia tidak ada itu, Pak. Istilah gitu. Yang bahasa Jawa punya, okay? Ini misalnya bisa kali doso punjul 3 loh, bahasa gitu itu ada dalam bahasa Jawa. Tapi bahasa Indonesia tidak lihat saya. Kalau bahasa Indonesia punya, ada bahasa Indonesia seperti itu. 200 tambah 6, tidak kena di pikiran saya, aneh. Tapi kalau bahasa Jawa ya biasa begitu. Ya. Walabitu bikafim 300 sinin wasdadu tis'a. Berarti ada 300 dan 9. Itu kalau 309 itu jadi satu bilangan, itu angka 19 kacau. Tetapi kalau 300 dan 9 itu bisa masuk, sehingga 300 sendiri, 9 sendiri. Ya. Nah, yang satunya lagi, insya Allah ada 2 ayat itu. Yang satunya adalah umur Nabi Allah Nuh di dalam Al-Quran. Berapa umurnya? 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitu fihim alfasanatin illa khamsina ama. Kami utus Nuh kepada kaumnya dan Nuh tinggal di kaumnya 1000 minus 50. Nah, disudo 50. Kalau bahasa Jawa ya 1000 disudo 50. Bahasanya gitu. Alfasanatin sinin, kemudian alfasanatin illa khamsina ama.
1000 minus 50. Itu andai kata dituliskan 950, maka hitungannya jadi tidak pas. Maka itu dituliskan 1000 minus 50. Karena 50 nanti sendiri, 1000 nanti sendiri. Nah, itu beberapa hal yang kita lihat di dalam penemuan yang belakang ini. Bukan cuma saja di dalam Al-Quran, tetapi ada penemuan-penemuan di dalam dunia sains yang luar biasa, yang menambah keimanan kita. Sebenarnya begini, yang paling sulit itu kalau dilihat dari sisi ilmu pengetahuan, teori yang membuat sulit seseorang itu untuk beriman itu adalah teori evolusi. Itu yang, maka itu orang yang evolusionis ini mesti nerakanya paling dalam ini. Karena kalau yang lain-lain itu tadinya orang ini tidak bisa menjelaskan, saudara. Orang lain itu menjelaskan ketika masuk ke dunia kehidupan mereka berhenti dan mau tidak mau mengatakan bahwa sebetulnya ada yang menciptakan. Kemudian muncul teori evolusi dan bergerak dari tahun ke tahun. Tadinya tidak begitu, tadinya mereka bertuhan dan pada akhirnya mereka mengatakan meniadakan Tuhan. Gimana secara garis besar teori evolusi ini, saudara? Konon itu ceritanya, syahdan, pada suatu saat di satu daerah tertentu itu ada lendir-lendir tertentu yang mengatur dirinya dalam bentuk konfigurasi yang tertentu. Kemudian ada energi. Energinya dari mana? Wallahu a'lam. Pokoknya sudah diterima begitu saja. Kemudian dengan energi ini maka muncullah kehidupan yang baru. Tadinya bukan kehidupan. Molekul-molekul yang tadinya tidak terbentuk atau tidak beraturan itu membentuk yang dinamakan asam amino. Kemudian asam amino itu dengan kemungkinan yang sangat kecil berubah menjadi protein. Kemudian protein ini dengan kemungkinan yang sangat kecil berubah menjadi makhluk hidup. And then life grows spontaneously. Kemudian kehidupan muncul. Itu yang diajarkan biologi. Dan biologi kita ya gitu. Biologi kita ngajarkan gitu. Pokoknya munculnya tiba-tiba tidak tahu dari mana. Jadi makhluk itu tadinya dari sederhana. Setelah sederhana berkembang menjadi lebih kompleks. Kemudian menjadi reptil. Saya tidak tahu urutannya dengan pasti. Setelah reptil menjadi ikan, menjadi burung. Kemudian ada reptil yang agak sedikit kreatif, saudara. Mungkin kepak gini-gini, kepak-kepak muncul sayapnya. Kemudian berubah menjadi burung. Dan burung menjadi ini. Akhirnya pada suatu saat menjadi cimpanse, menjadi kera. Kemudian cimpanse jalan dengan teman-temannya. Kemudian ada satu yang barangkali boyoknya agak sakit, pinggangnya agak sakit. Tadinya jalan dengan 4 kaki gini, boyoknya sakit terus ngadek gini. Aduh, ngadek kok enak ya. Terus tiba-tiba jalan berdiri. Sungguh saudara, sungguh teori itu walaupun yang saya katakan ini kelakar, tetapi yang mereka katakan tidak terlalu jauh dari itu. Tidak terlalu ngarang-ngarang, saudara. Bahkan banyak penipuan. Silakan saudara lihat di internet, bisa di-download macam-macam. Banyak sekali penipuan atas nama evolusi, ya. Yang menarik, ini cerita yang menarik, bahwa dikatakan binatang yang pertama itu sangat sederhana, yaitu bakteri. Bakteri itu sangat sederhana, yaitu binatang uniselular, bersel satu. Ya. Ini sederhana gitu. Darwin menganggapnya ini paling sederhana. Ternyata penemuan sains, ini bukan agama yang berbicara, sains. Ternyata binatang yang dianggap sederhana itu sangat tidak sederhana. Binatang bakteri yang uniselular, satu sel itu, ternyata itu kalau saudara lihat, dan bisa dilihat, saudara akses di internet, ya saudara akses bakterium gitu saja ya, bakterium flagellum, yang saudara akses bakterium flagellum. Bakteri itu punya ekor di belakangnya, punya ekor, ya. Dan ekor ini merupakan penggerak, seperti propeller. Dia merupakan penggerak, sehingga bakteri ini mau maju mau mundur menggerakkan ekornya. Dan ekornya itu dirakit, saudara, di dalam tubuh bakteri. Dirakit persis seperti motor listrik. Ada statornya, ada rotornya, ada porosnya. Jadi persis seperti outboard motor itu, outboard motor untuk speedboat. Itu binatang yang bersel satu itu, yang katanya sederhana itu. Jadi di dalamnya kalau saudara lihat gambarnya, itu perbesarannya 100.000 kali baru bisa dilihat. Itu persis ada rakitan, saudara, seperti rakitan motor, itu ada porosnya. Kemudian di belakang ini ada flagellum atau ekornya. Dan ekor ini bisa berputar. Dan saudara tahu putarannya ini, berapa kecepatan putaran? Putaran itu unitnya RPM, rotation per minute, putaran per menit.
100 putaran per menit itu artinya membuat 100 putaran dalam waktu 1 menit. Binatang kecil ini putarannya 100.000 per menit. 100.000 per menit. 100,000 RPM. 100.000. Dan yang menarik, kalau maju 100.000, kalau mundur 100.000. Waktu maju 100.000 kemudian dia mundur itu kan slip mestinya kan slip. Itu slipnya cuma 1/4 putaran. Loh, remnya itu gimana saudara ngeremnya itu? Saudara kalau jalan naik sepeda motor ya, keras, kemudian saudara rem, itu berhenti. Nggak mungkin berhenti kan, gini terus ya. Itu baru 100, kecepatannya 100 km per jam. Saudara tahu artinya 100.000 RPM itu? Saya buat kalkulasi sederhana, fisika ibtidaiyah. Ya, fisika ibtidaiyah. Kalau saya punya sepeda motor besar yang kecepatan rodanya 100.000 RPM, itu Malang Surabaya pulang balik 1 menit. Malang Surabaya pulang balik 1 menit. Itu kecepatan 100.000 RPM. Itu kecepatan bakteri yang katanya binatang sederhana. Nah, berapa besarnya itu motornya itu saudara? Itu kalau rambut manusia ini dipotong, satu penampang bisa diisi 8 juta motor. Tapi motor dan bergerak dengan kecepatan 100.000. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, akan aku tunjukkan kepada mereka dari semua yang ada fenomena alam dan dari diri mereka sendiri, sehingga mereka tahu bahwa Allah ini benar-benar hak. Tetapi apa yang dilakukan oleh para penemu itu? Ya masih tidak mau. Kalau orang tidak mau itu tetap tidak mau. Ditunjukkan apa saja. Saya tadi mengatakan bahwa sains menguatkan keimanan. Tapi kalau orang tidak mau, jangan lagi ditunjukkan sains. Didatangkan malaikat juga tidak ada berubah. Walau nazzalna alaihimul malaikah wa kallamahumul mauta. Orang yang sudah mati berbicara dengan mereka, mereka tetap tidak beriman. Walau fatahna alaihim baban minas sama fadallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Mereka itu masuk ke langit dan melihat semua kegaiban langit. Apa kata mereka? Kami ini adalah orang yang kena sihir. Artinya menjadi seorang beriman itu tidak lewat sains. Paham saudara? Maka itu hati-hati. Iman itu tidak lewat sains. Banyak orang yang lebih ahli dalam dunia sains daripada kita jauh, tetap saja tidak beriman. Iman itu dari mana? Iman itu dari hidayah yang diberikan oleh Allah. Lewat apa? Lewat keluarga yang baik, lewat keturunan yang baik. Maka itu alhamdulillah kalau kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman. Ada orang yang mengatakan bahwa orang itu kalau beriman itu sebaiknya jangan turunan, kan gitu. Itu orang-orang yang agak kurang paham itu. Disangka beriman tidak turunan itu mudah. Kalau saya terima kasih kepada Allah, saya dijadikan iman yang turunan. Karena saya kalau harus mencari belum tentu saya dapat. Maka itu iman ini layak disyukuri kehadirat Allah. Sesuatu yang sangat mudah kita peroleh dengan mudah, tetapi harganya luar biasa. Kenapa saudara beriman? Karena dilahirkan dalam keluarga beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya kira itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat, bisa menyebabkan kita semakin dekat dengan Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran, mendapatkan hidayah daripada Al-Quran, mencintai Al-Quran. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah para jamaah, barangkali ada yang perlu ditanyakan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada pertanyaan 2. Yang pertama tentang referensi Al-Quran dan sains yang paling terpercaya dari itu literatur atau internet. Terusan yang kedua, apakah benar kata-katanya orang ateis
atau orang-orang non-Islam yang mengatakan bahwa penemuan Islam itu hanyalah diistilahkan cocok logi misalnya. Hanya sebuah kecocokan, apa itu benar atau tidak? Ya, cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang diferensi. Ya. Jadi referensi tentang Islam ini ya banyak, banyak. Tidak bisa saya katakan satu atau dua. Tadi ada buku yang saya katakan seperti Maurice, yang ada Maurice. Nah, saya punya beberapa buku yang kalau saudara tertarik yang sudah saya download. Itu buku yang, tapi sayangnya begini, ini sayangnya atau untungnya, buku-buku itu berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Ya, karena bahasa Indonesia ya ada, tetapi saya kurang lah. Jadi buku-buku itu berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Jadi kalau antum bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu khazanah kepustakaan terbuka dengan luas, maka itu pelajari dengan baik bahasa Arab atau bahasa Inggris. Mau sirah nabawiyah, buku sirah nabawiyah, ada yang punya buku sirah, saya kasih puluhan buku sirah gratis. Bahkan saya kasih kalau mau gratis puluhan buku sirah dengan syarat bahasanya bahasa Arab atau bahasa Inggris. Pak, kalau yang bahasa Madura itu apa ya? Masih belum ada yang itu. Masih belum ada. Tetapi kalau bahasa Inggris ada, ya, seperti itu. Jadi saudara bisa download saja, masukkan saja buku apa yang saudara inginkan. Misalnya kebesaran Al-Qur'an, ya. Nanti akan ada buku-buku tertentu. Cuman kembali lagi harus hati-hati bahwa internet ini ya dari mana-mana. Ya, harus hati-hati, internet ini ya dari mana-mana. Sehingga yang saudara baca ya sambil berpikir yang baik. Nah, ada yang bagus gitu. Ya. Jadi referensi satu gitu insya Allah enggak. Al-Quran mungkin ada, tetapi saya tidak tahu. Kalau teksnya ada tetapi penjelasannya yang saya tidak tahu, belum pernah saya lihat karena saya punya Al-Qurannya. Jadi saya tidak perlu download. Ada Al-Quran yang sangat bagus. Kalau antum ini harus punya satu Al-Quran, satu saja Al-Quran yang ada penjelasannya. Nah, saya bisa memberi referensi itu. Cari Al-Qurannya Muhammad Yusuf Ali, pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris. Jadi ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada penjelasannya. Oh, Masya Allah, saya belajar sangat banyak dari Quran itu. Dia cuma satu jilid tapi tebal. Bukunya sulit untuk diperoleh. Mungkin di Indonesia mungkin sudah tidak ada, karena kalau ada mesti sudah saya beli itu. Kalau ada, karena saya kasihkan teman. Jadi saya sering membelikan, saya kasihkan teman karena buat saya. Tetapi di download di internet insya Allah ada. Namanya Muhammad Yusuf Ali. Masukkan saja Al-Quran Yusuf Ali. Itu orang India yang luar biasa dengan bahasa Inggris yang luar biasa indahnya. Saya kira orang Inggris pun tidak bisa menulis seperti itu. Masya Allah, super. Itu kalau buat saya, kalau saudara cuma punya satu buku Al-Quran, satu saja, boleh punya itu. Tetapi kalau mau buku yang lain banyak. Tafsir itu mudah diperoleh. Minta tafsir apapun ya gratis, tidak pakai bayar. Kemudian benar tidak orang Islam mencocok-cocokkan sesuatu dengan yang lain? Ya bisa dilihat. Gimana sih sesuatu itu dikatakan mencocok-cocokkan itu gimana? Ya, saya beri contoh ini di dalam dunia psikologi, di dalam dunia statistika psikologi mungkin gitu. Ya, kalau saya punya dua tutup seperti ini, dua tutup gelas. Yang ini berwarna merah misalnya, yang ini berwarna hijau. Ya, kemudian saya taruh di belakang saya begini, saya putar, kemudian saya tanya di saudara, yang ada di tangan kanan saya warnanya apa? Saudara bilang hijau. Betul. Itu berarti saudara punya kemampuan yang luar biasa. Seperti itu? Enggak. Ya, karena kemungkinan saudara betul karena kebetulan sangat besar. Kemungkinannya betul karena kebetulan 50%. Jadi saudara ngawur aja bisa betul. Gitu, ya. Tetapi kalau saya lakukan ini 10 kali dan ternyata setiap menerka saudara betul, oh itu saya mencurigai saudara punya sesuatu keahlian. Karena betul berturut-turut 10 kali kemungkinannya sangat kecil.
Nah, seperti contoh-contoh yang saya berikan itu tadi, kemungkinannya sangat kecil dari cocokologi itu tadi. Paham saudara? Kemungkinannya sangat kecil, ya. Bahkan kadang-kadang menarik nih kalau bicara tentang kemungkinan, tetapi ilmu pengetahuan seringkali menolak. Ya. Berapa kemungkinan ada sesuatu terbentuk dengan sendirinya seperti bakteri itu? Kemungkinannya sangat, tapi ilmu pengetahuan sains, terutama sains yang baru ini saudara, sains materialis, tetap mengatakan itu bisa terjadi karena kebetulan. Padahal yang menarik kan begini, andai kata saudara pergi ke padang pasir, ya, kemudian ada tulisan di padang pasir itu, tono, tulisannya gitu, terus jatuh cinta itu saudara, ada panah itu, ada tono, gambar panah, tini, sudah gitu aja, ya. Di padang pasir. Menurut saudara itu ada yang nulis atau tidak? Tono, ada gambar panah, tini, atau barangkali angin yang buat itu, angin, atau undur-undur, mungkin undur-undur. Orang mengatakan apa? Kemungkinan itu terjadi karena kebetulan sangat kecil. Kalau begitu mestinya ada yang menulis. Bakteri yang saya ceritakan itu, mungkinkah itu terjadi karena kebetulan? Berarti ada yang mendesain, ada yang membuat, begitu. Nah, sehingga kalau saudara lihat cocok atau tidak tergantung, karena mereka seringkali mengatakan ini dicocok-cocokkan. Ya lihat berapa kemungkinan itu dicocokkan. Kalau kemungkinannya sangat kecil bukan dicocokkan, dan itu diakui di dunia sains. Ya, kalau saudara bisa menerka ini, makanya itu ada hukum namanya hukum probabilitas. Di statistika ada hukum probabilistik, stokastik atau probabilistik. Kalau saudara punya nerka ini 10 kali betul, saudara punya kemampuan yang namanya ESP, extrasensory perception. Saudara punya kemampuan itu. Tetapi kalau kamu nerka ini 2 kali atau 3 kali betul, kebetulan betul. Paham saudara? Itu sains itu. Ya. Begitu, insya Allah saya menjawab pertanyaan saudara. Saya Ustaz. Oh ya, silakan ya. Yang saya tanyakan adalah bolehkah kita menyampaikan sesuatu literatur kemudian kita kaitkan dengan Al-Quran, Ustaz? Contohnya misalnya di surat Al-Imran ada kata-kata faida azamta fatawakkal 'alallah. Di matematika limit ada 1 per tak terhingga atau 0 sama dengan tak terhingga. Kemudian di surat Al-Isra juga ada apa? Einstein itu, Ustaz. Dikaitkan dengan ilmuwan seperti itu. Ya. Apakah boleh, Ustaz? Ya. Saya kok melihat begini. Tidak usah dipaksakan. Ya, seperti Isra Mi'raj itu tidak usah dipaksakan. Sains punya domain sendiri, Al-Quran punya domain sendiri. Kadang-kadang mohon maaf sebesar-besarnya orang-orang yang seringkali mau berusaha cari-cari sesuatu di Al-Quran itu biasanya 2 tipe, yaitu orang yang tidak biasa berkecimpung di dunia Al-Quran dan tidak biasa berkecimpung di dunia sains. Seringkali begitu. Karena sains itu menolak bahasa-bahasa begitu tuh ya. Saya ambil Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj. Sains bisa tidak menerima ada orang dari satu tempat pindah ke tempat lain tapi tidak naik pesawat. Telekinetik atau apa ya, pemindahan secara jarak jauh. Ya, seperti itu. Sains bisa tidak menerima itu. Untuk saat sekarang tidak bisa. Sains ini selalu mendasarkan kesimpulannya berdasarkan materi dan energi. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa berbentuk begitu, itu sains tidak bisa menerima dan dia minta pembuktian. Ya, ada contoh yang sering saya berikan begini, contoh sederhana saja. Ada orang dari kampung mengatakan kepada saya, Pak, di kampung saya itu ada ayam yang bisa bahasa Arab. Boleh kan ngomong gitu, boleh kan? Boleh. Gak bayar aja loh, iya kan? Teng griya kula niku wonten ayam, Pak, niku saged niku bahasa Arab niku lancar, Masya Allah. Ya wis belen ae ayammu. Saya jawaban gitu. Saya tidak tertarik dengan bahasa seperti itu kan. Tapi orangnya minta kepada saya dan datang, saya ingin Bapak lihat, buktikan bahwa ayam ini. Akhirnya saya dengan penuh keterpaksaan hanya karena kasihan kepada dia. Ya wis, kon rene petikmu yo. Dibawa ke saya. Itu sikap saintis selalu begitu. Mana ayamnya? Dibawa.
Ayo sekarang tunjukkan kalau dia bisa bahasa Arab. Ayamnya diem. Kok 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 kok. Lho nek iki duduk cara Arab iki masa mek kok kok to. Ndak Pak. Kulo niki sumpah Pak, kemarin bisa Pak, kemarin itu siapa yang nyaksikan? Kalau kemarin bisa, ada teman saya juga, berapa orang yang nyaksikan punya kamu? Ada orang, beberapa orang, panggil orangmu, panggil. Kamu memang nyaksikan kemarin begitu? Iya, coba sekarang suruh ayamnya ndak bisa. Gimana sikap ilmu pengetahuan? Dipercaya itu? Nah, ilmu pengetahuan bukan begitu jalannya. Ilmu pengetahuan itu kalau ada satu statement diverifikasi. Ya, ada observasi, ada hipotesis, ada verifikasi, sifatnya publik. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Air itu pada tekanan 1 atmosfer mendidih 100 derajat Celcius. Terbukti atau tidak? Kamu mau membuktikan? Mau? Bisa ambil air, kasih termometer pada tekanan 1 atmosfer. Nanti nyalakan apinya. Nanti ketika dia mulai bluguduk 100. Dan pada saat 100 bisa enggak naik temperaturnya? Enggak bisa. Tetap dia berubah fase, selalu begitu. Itu sains. Sehingga saya kalau ada dibilangkan ada orang Pak di rumah saya ini bisa ngilang misalnya, gimana sains? Mana orangnya itu sekarang? Gimana? Dimasukkan ke dalam ruang, ayo saiki ngilang oh. Ada katanya bisa ngilang tapi gak bisa balik kan itu ya. Oh ini sudah ngilang orang mainnya tapi tidak bisa balik. Seperti itu. Jadi tidak usah dipaksa. Ya, itu dunianya sendiri. Sains punya dunia sendiri, agama punya. Agama, kebenaran agama. Ini perhatikan penting. Kebenaran agama tidak butuh validasi dari sains. Ya, kebenaran agama tidak membutuhkan pembuktian sains. Itu bidangnya bidang keimanan. Tetapi kalau sekali, once for a while, sekali-sekali sains datang. Belakangan ini ada saudara. Apa namanya, wakanat wardatan kedihan, gimana awalnya itu? Wakanat wardatan kedihan itu tentang pembentukan apa langit-langit dan bintang-bintang itu, bahwa faidat syaqqatis sama fakanat wardatan kedihan, yang itu ya surat Ar-Rahman, faidan syaqqatis sama fakanat wardatan kedihan, langit ini pecah dan menjadi bentuk wardatan kedihan. Wardah itu di dalam bahasa Arab artinya mawar. Para mufasir yang lalu sering menghindari kata mawar ini. Soalnya mawar ki opo sih karepe? Kok langit mawar ini kan berat kan? Berat kan? Sehingga kata-kata mawar itu seringkali tidak ada di tafsir-tafsir. Padahal bahasa Arabnya fakanat wardatan kadihan. Ternyata apa yang terjadi ketika foto teleskop Hubble ini menangkap itu bintang-bintang yang baru muncul itu warnanya persis seperti bunga mawar. Merahnya itu persis seperti bunga mawar. Seperti itu boleh menguatkan keimanan kita. Tetapi untuk mengimani Al-Quran, saya tidak butuh itu. Saya percaya kepada Al-Quran dibawa oleh Rasulullah SAW. Apapun kata sains boleh. Dan kita akan melihat, karena itu sudah janji Allah, bahwa selama sains itu sains yang benar, dia akan sesuai dengan Al-Quran. Ya. Tidak ada statement dari Al-Quran yang berbenturan dengan sains. Tidak pernah ada. Statement Al-Quran bilang gini, kemudian sains bilang lain. Bahkan kadang-kadang mendahului sains. Dan itu banyak. Misalnya janin yang di dalam perut ibunya di dalam 3 lapisan. 3 lapisan itu ditemukan di dalam sains 1400 tahun yang lalu. Bahkan ada ayat Al-Quran itu yang bunyinya wa anzalnal hadid, wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Wa anzalna itu di dalam bahasa Arab kan artinya diturunkan. Tetapi tidak berarti diturunkan. Karena ada artian lain. Itu kalau para mufasir selalu menggunakan kata-kata diciptakan. Nah, bisa ndak wa anzalnal hadid? Pertanyaannya, dari mana manusia memperoleh besi yang pertama? Dari mana manusia memperoleh besi yang pertama di dalam teknologi ini? Diperoleh dari ruang angkasa. Besi meteorit yang jatuh. Besi meteor itu mengandung Fe. Kadang-kadang Fe-nya sampai 95%. Jadi besi itu asalnya wa anzalnal hadid. Jadi tidak salah kalau ada kata-kata dan kami turunkan besi. Karena besi itu memang diturunkan. Jatuh dari langit dalam bentuk meteor. Seperti dia meteor yang mengandung besi. Saya kira begitu insyaallah. Baik. Mungkin dari akhwat. Satu pertanyaan lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustadz, oh ya tolong penjelasannya. Mohon maaf, yang tanya yang mana yang tanya? Oh baik, ya silakan. Ya silakan. Mulai saya dari SD sampai SMP saya tahu bahwasanya dalam ilmu pengetahuan itu mengatakan bahwasanya yang mengelilingi antara matahari dan bumi adalah yang mengelilingi itu bumi, yang mengelilingi matahari. Tapi setelah saya membaca di Al-Quran itu ada di surat Yasin kata firman Allah wasyamsi tajri li mustaqarrin laha. Tolong penjelasannya wasyamsi tajri li mustaqarrin laha, di mana di situ artinya secara tidak tahu tafsirnya seperti apa, itu matahari berjalan. Ketika saya menafsirkan bahwasanya matahari berjalan, tentunya bumi juga berjalan. Sedangkan yang mengelilingi matahari adalah bumi. Tolong penjelasannya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira tadi sempat saya singgung sedikit. Semua yang ada di universe ini dalam keadaan bergerak. Ya, jadi tidak ada di universe ini yang diam. Jadi sains membuktikan itu, yang diistilahkan sekarang dengan nama the expanding universe. Jadi universe yang makin lama makin besar dan dia bergerak. Jadi tergantung dari mana saudara mengamati. Nah, seringkali kita mengamati dari bumi. Kalau saudara mengamati di sini, yang di sana kelihatannya bergerak. Tetapi kalau saudara di sana, yang di sini juga kelihatannya bergerak. Bukan kelihatannya, memang bergerak. Jadi kalau Al-Quran mengatakan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la lailu sabiqun nahar, yang dan sebagainya itu limustaqarrin laha dan sebagainya, itu semuanya ini memang bergerak. Jadi pada saat bumi itu bergerak melingkari matahari, semua sistem ini dalam keadaan bergerak, begitu. Jadi tidak ada yang bertentangan, gitu. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan saudara ya. Ya, seperti itu. Jadi matahari bergerak, bumi juga bergerak. Namun di dalam pergerakan, di dalam sistem, malah masya Allah saudara, kalau lihat desain daripada Yang Maha Kuasa ini luar biasa. Desain Yang Maha Kuasa ini menunjukkan bahwa benda-benda langit itu taat kepada Allah. Di universe ini yang bisa tidak taat kepada Allah ini cuma manusia. Ya, karena dia diberi kemungkinan untuk berkehendak bebas. Yang paling tidak disiplin di universe ini manusia. Yang paling disiplin itu benda-benda langit. Itu paling disiplin. Ya, demikian disiplin sehingga saudara bisa memperkirakan apa yang akan terjadi 500 tahun yang akan datang. Kecuali kalau Allah merubah hukumnya. Tetapi kalau Allah tidak merubah hukumnya, saudara bisa memperkirakan kapan terjadi gerhana bulan, kapan saudara bisa melihat Mars, kapan saudara bisa melihat meteor tertentu masuk di permukaan bumi, kapan itu bisa dihitung. Dan hitungnya itu sangat detail, bisa tepat sampai ke telitian detik bisa, asal memang ditemukan hukumnya. Pertanyaannya kenapa? Karena benda-benda langit itu taat kepada Allah. Kalau disuruh bergerak seperti ini, maka dia bergerak. Summa dia tahu an aukarha qala ta'ataina ta'iin. Mereka taat kepada Allah. Kamu perjalanannya begini. Ketika bumi ini mengitari matahari, ya, astronomi ini, ketika bumi ini mengitari matahari, dia rotasi kan? Rotasi dan berevolusi kan, sambil gini sambil jalan. Itu kecepatannya konstan atau tidak? Tidak. Kecepatannya tidak tetap. Kecepatannya itu semakin cepat ketika dia mendekati matahari. Tetapi kecepatannya itu dengan percepatan tertentu, bukan sesuka hatinya. Jadi bumi itu tidak pernah bilang kok rodok kesel ya, istirahat sebentar ya. Tidak ada gitu tuh. Jadi dia mempercepat dirinya sendiri atau memperlahan, tidak ada. Dia sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, itu hukumnya. Nah, orang sains mungkin menamakan hukum Newton, hukum Einstein, itu terserah mereka. Tetapi manusia ini tidak pernah menemukan hukum. Manusia ini tidak pernah menemukan hukum apapun. Hukum itu hanya milik Allah. Tetapi dia abstraksi matematis dari hukum itu. Ya, kalau saya begini, saya lepaskan jatuh begini, katanya gaya gravitasi. Tetapi ada gaya gravitasi atau tidak, hukum Allah tetap mengatakan ini jatuh. Manusia saja yang menemukan itu. Hukumnya milik Allah. Dan Allah mengatakan kepada benda-benda langit, kamu harus taat. Tadinya ditentukan, tadinya ditawarkan kepada mereka itu kebebasan. Engkau ini mau bebas atau tidak? Ada ayat Al-Quran itu yang bunyinya inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, ya, fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha
wa hamalal insan innahu kana dzaluman jahula. Ditanyakan kepada para entitas di universe, mau ndak kamu ngatur dirimu sendiri? Mereka ndak mau. Mereka minta diaturkan oleh Allah, sehingga diatur oleh Allah. Dengan apa ngaturnya itu? Dengan hukumnya. Awalam yaru ila tayri fawqahum safatin wa yakbidun ma yumsikuhunna illa rahman. Siapa yang megang burung itu? Rahman. Bukan dipegang begini, saudara. Ma yumsikuhunna illa rahman. Dia sesuai dengan hukum Allah. Burung itu yang terbang itu bukan merdeka. Ada orang yang mengatakan aku ingin merdeka seperti burung di angkasa. Salah itu. Burung yang di angkasa itu menjalankan sunnatullah. Kalau burung, makanya dikatakan safatin wa yakbidun, sekali-kali mengepakkan sayapnya, sekali-kali dia melayang. Safatin wa yakbidun ma yumsikuhunna illa rahman. Siapa yang memegang burung itu? Allah, dengan hukum Allah. Maka itu perjalanan itu sesuai dengan hukum Allah. Sudah ditentukan baginya. Dan perjalanan yang manapun. Bahkan kalau saudara lihat ya, di alam ini setiap saat sebelah kita ini kita di dunia ini, dunia yang lonely ini. Lonely loh kita di universe ini, saudara. Bayangkan cuman debu kecil kita ini yang ada di bumi ini kan debu kecil di tengah kebesaran jagat raya, saudara. Alangkah lonely-nya, alangkah sepinya. Dan di sebelah kita ini muncul benda-benda langit 1000 kali, 100.000 kali lebih besar dari kita, dan lewat dengan kecepatan yang luar biasa. Yang kalau kita jangankan disenggol, saudara, dijalani deket-deket aja, wes gitu aja, habis manusia di dunia ini, punah. Nggak pakai ditabrak. Jadi dilewati di sebelahnya gitu aja, wes habis. Tetapi kok masih bisa bertahan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena kehendak Allah subhanahu. Karena kalau itu bukan kehendak Allah, itu kok bisa tidak disenggol. Nah, wallahu alam, nanti pada suatu saat mungkin dia disenggol, wallahu alam. Pernah tidak disenggol? Sekali-sekali disenggol, tapi yang kecil-kecil saja senggolannya, ya kan? Dan satu kali senggolan itu kadang-kadang menimbulkan kawah, saudara, sekian kilometer. Senggolan kecil, terus jatuh ke bumi, jadi kawah sekian kilometer, senggolan kecil. Maka itu ada ayat Al-Quran yang bilang dunia ini dihiasi dengan bintang-bintang, wahafidnaha, dan kami lindungi. Karena kalau bukan karena pelindungan Allah, maka kita dikenal satu aja dan punah, saudara. Bahkan sebetulnya tidak cukup itu. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Sebetulnya untuk memunahkan manusia ini tidak perlu ditabrak benda langit, saudara. Satu kali saja teriakan malaikat, faidahum khamidun. Satu kali teriakan. Maka itu ada yang bilang, kita ini mungkin kena bala, Ustadz ya. Oh belum. Kita ini tidak kena apa-apa kita ini. Karena kalau kena bala tidak gitu. Dibengoi satu kali amblas semua manusia di bumi ini. Satu kali saja. Jadi kita ini masih kena masih dapat maunah dari Allah, masih dapat rahmat. Saya kira gitu, insyaallah. Ya. Cukup Ustaz, mohon dilanjutkan dengan doa penutup. Baik, mari kita tutup acara kita ini dengan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mencintai Al-Quran, ya, bisa memahami ayat-ayatnya, bisa mencintai dan bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dijadikan bangsa kita ini adalah bangsa yang mencintai Al-Quran, bangsa yang bisa menghayati Al-Quran dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita cita-citakan di dalam hidup ini yang baik bisa diperkenankan oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita dijadikan manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia solehah, manusia-manusia yang mencintai bangsanya, manusia-manusia yang punya ghirah, manusia-manusia yang cinta kepada umatnya, manusia-manusia yang hatinya pedih ketika umatnya terjajah, manusia-manusia yang hatinya pedih ketika umatnya miskin, manusia-manusia yang ingin melihat umatnya sukses di dalam semua aspek kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana hukman warzuqna bis salihin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Rabbana habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Rabbana habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilana al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.